Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa santri Kanjeng Sunan dimanapun Anda berada, bagi para pemirsa sekalian yang nonton video ini, yang punya usaha, semoga usahanya dilancarkan Allah. Yang punya bisnis, bisnisnya dilancarkan Allah. Yang dalam kantor, dalam kantornya diberkahi oleh Allah. Yang sedang sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah. Dan yang paling penting, yang sedang jomblo, semoga mendapatkan pasangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, sahabat santri Kanjeng Sunan dimanapun Anda berada, sekarang saya sedang berada di salah satu pondok pesantren yang alhamdulillah yang dindingnya ini terbuat dari bilik. Namanya Pondok Pesantren Kampung Al-Quran. Lewat ini saya menyampaikan urun rembuk bahwa saat ini sedang hangat-hangatnya bahwa ada di antara orang-orang yang ingin melegalkan satu miras di negeri tercinta bangsa Indonesia yang muslimnya mayoritas, yang presidennya seorang beragama Islam, yang wakil presidennya juga beragama Islam, dan beliau seorang kiai besar. Para menteri-menterinya beragama Islam, anggota dewannya beragama Islam, legislatifnya, eksekutifnya, dan yudikatifnya mereka beragama Islam. Bahkan di negeri tercinta Indonesia ini muslimnya mayoritas, saudara-saudara. Tetapi ada keinginan orang-orang yang melegalkan khamar. Yang khamar ini dalam Islam diharamkan. Yang khamar ini dalam agama kita dilarang keras. Dilarang keras. Dan tidak boleh dilegalkan secara terbuka, yang nanti pada akhirnya dikonsumsi oleh anak-anak bangsa, yang merugikan bangsa itu sendiri, saudara-saudara. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamar, perjudian, mengundi nasib, rijsun, najis. Jadi khamar itu dalam ayat ini, saudara, minuman khamar atau sejenisnya yang memabukkan, apalah namanya itu rijsun, najis. Bahkan min amali syaitan, bagian daripada perbuatan setan, saudara-saudara. Jadi siapa orang yang mengkonsumsi minuman khamar, dia sedang mengkonsumsi yang najis dan dia sedang kesurupan setan, karena meminum khamar itu adalah perbuatan setan. Kalau yang minumnya sudah kesurupan setan, maka yang mengizinkannya sudah kesurupan setan, yang melegalkannya juga sudah kesurupan setan, yang mengeluarkan undang-undangnya kesurupan setan. Siapapun mereka, mau pejabatnya, mau rakyatnya, mau pengusahanya, kalau melegalkannya, dia telah kesurupan setan, karena ayatnya bilang min amali syaitan. Para pemirsa santri Kanjeng Sunan dimanapun Anda berada, jadi kalau ada kantor-kantor yang di situ mengizinkan khamar beredar, maka kantor itu sarangnya setan. Kalau ada pabrik dan pabriknya itu memproduk minuman khamar, maka pabriknya itu sudah kerasukan setan orang-orangnya, dan pabriknya sarang setan, saudara. Mau ada di anggota dewannya, mereka mengizinkan, maka anggota dewannya pun sudah kesurupan setan. Bahkan kantor mereka, kantor DPR-nya, kantor MPR-nya, kalau tempat itu mengizinkan khamar, maka kantor tersebut sudah menjadi sarang setan. Di sekelilingnya sudah min amali syaitan. Oleh karenanya, apa perintah Allah? Fajtanibuhu, maka jauhilah.
maka jauhilah. Jangan sampai mengkonsumsinya, jangan sampai memproduknya, jangan sampai melegalkannya, karena itu perbuatan yang merugikan anak-anak bangsa. Oleh karenanya, ada salah satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Baginda Rasul menyampaikan kepada kita, lu'inatil khamru ala asyrati awjuhin bi'ainiha wa ausriha wa mu'tasiriha wa ba'i'iha wa mutaba'iha wa hamiliha wal mahmulati ilaihi wa akali thamaniha wa syaribiha wa sa'ukiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita akan dilaknat, akan dikutuk. Siapa mereka? Mereka yang memeras khamarnya. Artinya orang yang memproduknya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memproduknya. Karena dulu barangkali khamar itu diperas, dibikin, diproduksi. Nah, yang memproduksinya, ya pabriknya, ya orangnya dilaknat menurut hadis ini. Dan yang minta diperas atau yang minta dibuatin, buatin gua dong, gua mau khamar nih, gua mau minum nih, gua mau mabok nih, dilaknat, terlaknat. Dan yang menjualnya, wa ba'i'iha, yang menjualnya dilaknat. Siapa mereka yang menjual ini? Yang buka di toko-toko kecil, terlaknat. Yang menjual di toko-toko besar, terlaknat. Yang menjual secara online, terlaknat. Dilaknat, saudara. Wa mutaba'iha, dan yang minta dibelikannya. Tolong dong belikan khamar. Belikan khamar tuh di warung. Belikan khamar tuh di online. Belikan khamar tuh di mana keberadaannya, itu juga dilaknat. Wa hamiliha, dan orang yang membawanya. Orang yang membawanya, dia mengantarkan itu khamar kepada si pelakunya. Ini bisa jasa online barangkali, atau mereka yang menjadi sopir kendaraan untuk mengantarkan khamarnya, itu terlaknat. Wal mahmulati ilaih, bahkan mereka yang membawanya, yang minta untuk dibawakannya, antarin dong kemari, itu juga dilaknat. Wa akili thamaniha, dan juga orang yang makan harganya. Yang makan harganya, umpama pemerintah mau melegalkan khamar ini, lalu hasil daripada bisnisnya dimakan oleh anak-anak bangsa, itu juga dilaknat. Dimakan sama pejabat, dia juga dilaknat. Apalagi orang yang paling mengkonsumsi secara besar-besaran hasilnya, dilaknat, saudara. Wasyaribiha, yang minumnya juga apalagi, Masya Allah. Wasaukiha, yang menuankannya, Masya Allah. Duduk di emperan-emperan rumah, ngumpul. Ada yang nyiapin gelasnya, ada yang nyiapin wadahnya, lalu ada yang menuankannya. Mangga, silakan diminum. Dilaknat, saudara. Dilaknat. Jadi semua lingkaran yang berkaitan sama khamar ini berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan mengharapkan satu pemasukan tetapi merusak generasi muda, merusak anak-anak bangsa lewat minuman khamar ini. Jadi kalau para ulamanya sudah bicara, dari MUI-nya sudah melarang, dari Muhammadiyahnya sudah melarang, dari Nahdlatul Ulamanya sudah melarang, dari ormas-ormasnya sudah melarang, apalagi para aktivis-aktivis agamanya sudah melarang, muncul berbagai macam ulama, kiai, sudahlah, stop, jangan dilegalkan, jangan diedarkan. Ini racun bagi anak bangsa, ini virus lebih dahsyat daripada virus corona, saudara-saudara. Oleh karenanya, lewat mimbar yang mulia ini, lewat video yang saya buat ini, semoga video ini akan sampai kepada orang-orang yang berkaitan sama minuman khamar ini, sehingga mereka menjadi sadar, stop bisnis-bisnis haram ini.
kita kembali untuk mengkonsumsi, berbisnis yang halal, yang berkah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.